Muhammad itu yang sifat yang tujuh. Sifat yang tujuh itu nyata pada haru. Itulah dikatakan namanya hayat. Nah, hayat itulah rasa untuk memahami akan hadirnya Allah itu pada diri. Sebab kalau tidak ada hayat, tidak ada haru. Mana bisa bergerak tubuh ini? Mana bisa hidup? Makanya ini hakikatnya batang tubuh kita ini adalah bangkai. Ini casing, ini kotak. Inilah yang dikatakan diri yang la haula wala quwata itu. Diri yang tidak ada daya upaya. Maksudnya apa? Diri yang tidak wujud. Diri yang buta, tuli, bisu, lemah, papa, bodoh, dan mati. Yang illa billah yang mana? Yang illa billah itu yang hayat itu yang ruh itu yang sifat yang tujuh, itu yang Muhammad itu yang sebenarnya. Disitulah kita merasakan hadirnya Allah pada diri itu yang hayat itulah fungsinya, hidup. Namun dalam beribadah, jangan jalan di tempat, jangan hanya makomnya muraqabah, mesti naik pada makom musyahadah. Ya, kalau kita ya sudah sampai pada makom musyahadah, apa yang kita rasakan, kita sudah melihatnya, kita sudah menyaksikannya. Menyaksikan apa yang kita rasakan itu. Makom pada makom musyahadah itu yang dikatakan oleh Nabi tadi, anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah olehmu Allah itu sebenar-benarnya kamu menyaksikannya. Kalaulah yang dikatakan namanya rasa tadi itu adalah hayat, hayat itu adalah haru itu adalah sifat yang tujuh, ya, sama basar kalam ilmu kuda iradah dan hayat. Nah, siapa si hayat itu? Siapa yang hidup? Yang hidup itu Allah. Siapa si sama si basar? Si sama si basar itu Allah. Nah, siapa si kalam si ilmu kuda iradah? Kalam ilmu kuda iradah itu adalah Allah. Kalau memang si hayat itu Allah, itu juga nama. Itu baru lafaz. Padahal al-ismu wal musamma wahid. Nah, nama dengan diri yang punya nama itu Esa dia. Disebut namanya Jeru, ini orangnya. Disebut namanya Salah, ini orangnya. Disebut namanya ini orangnya. Disebut namanya Allah, yang kita sebut yang mana orangnya. Mesti jelas. Ya. Ini yang disebut pada makom musyahadah itu. Makanya apa yang disampaikan Allah dalam surah Al-Hijr ayat 99 itu, iman kita mesti sampai kepada iman bi ru'yatillah. Jadi tidak hanya sebatas ikrar bilisan, tidak hanya sekedar tasdiqu bil qalbi, tidak hanya sebatas wal amal bil arkan. Tapi di samping ikrar bilisan, tasdiqu bil qalbi wal amal bil arkan, mesti sampai kepada bi ru'yatillah, kamu benar-benar menyaksikan akan Allah itu. Makanya orang-orang kasab, ya seperti Syekh Junaid, Imam Ali menjelaskan perjalanan rohaninya, la na'budu rabbana lam yarah. Kami tidak akan sembah Tuhan itu kalau Tuhan yang kami sembah itu belum kami saksikan. Untuk apa menyembah Tuhan yang tidak nampak, yang tidak lihat? Nah, jadi makom mereka itu sudah sampai pada puncak makom bi ru'yatillah itu yang sebenarnya. Kalau kita belum sampai di situ, ya muraqabah duduknya. Tapi jangan bertahan di sana. Sampai ke atas di situ. Sehingga betul-betul sholat yang khusyuk. Kalau kita hantarkan sholat yang khusyuk itu, yang dikatakan sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang sudah menyaksikan Allah yang wujud nyata sempurna pada dirinya. Ketika itu, lenyap, fanalah akan diri kita. Sebab apa? Orang yang sudah mengenal dan menyaksikan Allah, orang yang sudah bermuajahah dengan Allah, ketika itu dirinya mati. Siapa yang mengenal Allah, mati dirinya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang mengenal Tuhannya? Tuhan itu yang wujud. Tuhan itu yang sama basar kalam ilmu kuda iradat hayat. Maka ketika itu hancur dirinya, binasa dirinya. Apa makna hancurnya? Hilanglah yang merasa diri kita ini yang bersifat wujud.
Rupanya yang sebenar wujud itu Allah rupanya. Hilanglah rasa keakuan diri yang merasa diri kita ini yang sama basar kalam ilmu qada iradah hayat. Rupanya yang sama basar kalam ilmu qada iradah itu hanya Allah. Ketika itulah nyatalah Allah itu senyata-nyatanya ya dibanding apa yang dilihat oleh mata. Kalau mata ini mampu memandang segala yang nyata, rupanya Allah itu lebih nyata lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata. Kalaulah mik ini nyata, tubuh nyata, alam ini nyata, Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya mik, alam dan batang tubuh kita ini. Tapi kenapa kita tidak mampu memandang akan kenyataan Allah itu sebenarnya? Itu disebabkan karena manusia ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Kenapa anak kita tak mampu memandang kaca pada gelas ini? Ketika kaca sudah berbentuk gelas, maka anak tak mampu memandang kaca pada gelas. Padahal ketika dia memandang gelas, terpandanglah kaca. Karena gelas itulah rupanya kaca sebenarnya. Lalu bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak kita supaya anak kita itu mampu dia memandang kaca pada gelas? Hancurkan bentuknya, pecahkan bentuknya nih. Kalau dah hilang bentuk gelasnya, udah berkeping dia, berderai-derai dia, baru nyata kaca sekaca-kacanya. Rupanya, kalaulah sudah nyata kaca, lalu gelas ini apa bagi kaca? Gelas inilah yang katakan sifat bagi kaca. Kalaulah gelas itu sifat bagi kaca, itu maknanya gelas itu adalah bentuk dan rupa kaca itu yang sebenarnya. Jadi ketika kita memandang gelas sudah terpandang kaca itu. Siapa yang tak mampu memandang kaca pada gelas, itu butuh sangi itu.